Halo Biblover dimanapun berada, kita kembali lagi di acara Cafe Kode. Kali ini kita akan mengangkat tema yang aktual, apakah pemilu kada dilanjutkan atau tidak di tengah pandemi Corona yang masih berlangsung saat ini. Kita akan bergabung bersama praktisi hukum Ibu Lisa Victory. Kita tunggu kehadiran Bu Lisa untuk bergabung bersama kita. Ya, kita tunggu kehadiran Bu Lisa. Apa kabar Bu Lisa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Suara Mas? saya apakah kedengaran? Suara Bu Kedengaran? Lisa belum kedengaran? Kedengaran suaranya. Sehat, Mas? Ya, Bu Lisa, suaranya belum kedengaran? Kedengaran sinyalnya oke di sini. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung di Cafe Kode kali ini. Jadi kita akan mengangkat tema apakah pemilu kada yang sudah diumumkan oleh KPU tanggal 9 Desember 2020 dilanjutkan atau tidak. Karena pandemi corona seperti yang diketahui masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, kita sudah bergabung dengan Bu Lisa Victory Sarjana Hukum yang akan membahas seputar pemilu kada ini. Jadi dari tinjauan hukumnya seperti apa sih? Apakah boleh itu pemilu kada kita tunda dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum? Nah, ini yang akan kita bahas bersama Bu Lisa. Tapi sebelum kita bahas, saya mau tanya dulu nih, apa nih kesibukannya sekarang Bu Lisa? Saya biasa aja, Mas. Masih dalam sidang-sidang di pengadilan. Sisanya ya mengisi kesibukan, hobi aja menyanyi. Oke. Ada ngisi kesibukan ya mengcover lagu gitu ya. Oke. Nah, apakah Satu. sidangnya secara virtual di tengah pandemi ini? Iya, sidangnya kalau untuk pidana virtual. Kalau perdata Virtual. masih bisa dilakukan di pengadilan, tapi tentunya ada PSBB ya, pengurangan skala besar, jadi penundaan sidangnya pun 3 minggu sekali seperti itu. Untuk lumayan kita memandang itu harus melaksanakan protokol kesehatan. Seperti itu. Betul. Kita semua harus patuh pada protokol kesehatan Ya, agar pandemi corona bisa kita lewati bersama ya. bisa kita basmi bersama-sama. Kalau normal itu sidang itu bisa kita lakukan seminggu sekali, tapi karena ada pandemi ini kita tunda bisa sampai 3 minggu. Jadi 3 minggu Oke, sekali baru kita sidang seperti itu. baik. Jadi proses persidangan masih tetap berlangsung Ya, dengan keterbatasan keadaan ya, Bu Lisa ya. iya betul. Sangat memperhatikan protokol kesehatan. Oke. Nah, nanti kita karena ini berhubungan dengan pemilu kada yang biasanya menghadirkan massa yang banyak dengan menghadirkan penyanyi atau penghibur, nanti Bu Lisa juga bisa berbagi pengalaman ya ketika mengisi sebuah acara kampanye beberapa waktu yang lalu ya. Ya, Oke. beberapa waktu yang lalu, maksudnya mungkin Ya. jauh sebelum adanya COVID mungkin ya. Ya betul. Oke. Tapi itu nanti kita simpan di bagian akhir ya. Kita Iya, nanti kita sekarang. ulas juga bersama-sama. Oke, boleh. Nah, Hmm. seperti yang sudah kita kirimkan beberapa pointers kepada Bu Lisa, mungkin bisa dijelaskan dulu ya, landasan hukumnya apakah ada, ataukah boleh pemilu kada itu ditunda ketika ada keadaan-keadaan darurat yang memungkinkan secara konstitusional dibolehkan ditunda gitu Bu Lisa. Iya, Silakan, mungkin penjelasan secara oke. hukum dulu, landasan Terima hukumnya pemilu kasih. kada. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan bahwa pengaruh COVID-19 terhadap pelaksanaan pemilu kada
dalam ketentuan pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Untuk mewujudkan amanah tersebut, telah ditetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Tahapan penyelenggaraan pemilihan yang diatur di dalam Perpu yaitu tahapan pendaftaran bakal calon dan tahapan uji publik, menjadikan adanya penambahan waktu selama 6 bulan dalam penyelenggaraan pemilihan. Untuk itu, undang-undang ini bermaksud adalah menyederhanakan tahapan tersebut, sehingga menjadi efisien anggaran dan efisien waktu yang tidak perlu terlalu panjang dalam penyelenggaraan tanpa harus mengorbankan asas pemilihan yang demokratis. Pemerintah melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada bulan September ini, tanggal 23 tahun 2020, untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 wali kota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19. Kemudian, Komisi Pemilihan Umum telah melakukan tahapan pelaksanaan pilkada serentak, yaitu karena akibat pandemi ini, akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU nomor 179/PL 02 KPT _01 KPU nomor 3 tahun 2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan pilkada tahun 2020, diantaranya pelantikan dan masa kerja panitia pemungutan suara atau PPS, verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih PPDP, dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian coklit, kemudian serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.